Itu nggak diurapi, itu dibaptis, beda. Merpati. Itu makanya Tuhan bilang, jangan ada Tuhan lain pada itu, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Baik yang ada di atas langit, merpati, baik yang ada di bawah bumi, yaitu manusia, baik yang ada di dalam laut, ikan. Jadi ada berhala-berhala yang bentuknya merpati, ada yang bentuknya raja wali, ada yang bentuknya di dalam laut, bentuknya ikan. Makanya berhalanya namanya Dagon. Ya, ada yang berhala dalam bentuk merpati. Itu makanya yang tidak boleh disembah oleh orang Yahudi. Jangan kau sulit menyembah kepadanya. Itu memang sudah. Itulah jadi, yang itu lambang di kepala imam-imam Katolik itu, Bang. Seperti ikan ya, topi mereka itu. Ya, tapi kan kalian masih satu rumpun. Tidak, Bang. Kristen. Kami ini memprotes kepada orang-orang Katolik, Bang. Kristen Protestan itu protes kepada orang-orang Katolik. Sebab Prosetan. Kamu bilang apa, Prosetan? Protestan. Oh, Protestan, ya. Karena Katolik itu banyak yang mereka ubah, dan kami umat Adventist kami mengerti dan kami percaya bahwa Advent Ellen White tahun 1800 umat Katolik itu menggenapi nubuatan para Nabi Daniel, Bang. Mereka itu adalah antikris yang pertama. Iya. Yang menurut kan Advent kan itu umat penantian yang gagal kan, ketika tahun 1800 mereka sudah menjual harta mereka, semua sudah dijual, rumah udah dijual, mobil udah dikasih orang, semua mereka menunggu di atas gunung, Yesus tidak datang. Betul itu? Betul sekali, Bang. Tapi betul. Nah, kalau sudah tahu itu adalah kesalahan, kenapa diikutin? Mereka salah memahaminya, Bang. Iya, jelas salah memahaminya. Artinya 1944 itu, Bang, bahwa Yesus itu datang ke sorga, baik Tuhan di sorga untuk menjadi imam di sana, Bang. Wah, salah, berarti kamu belum Advent. Kamu tidak, belum Bang. Advent. Memang begitu, Bang. Bukan begitu argumen Advent. Argumen Advent nggak gitu. Argumen saat Tuhan Yesus tidak datang itu, Bang. Argumen Advent bukan begitu dalam dia ngeles. Dia bergeles gini, Yesus itu berpindah dari ruang yang kudus ke yang maha kudus. Itu ajaran Advent. Iya, begitu, Bang. Maksudnya begitu, Bang. Saya udah tahu. Tadi saya mengatakan, Bang. Tapi kamu dia nggak menjadi imam. Begitu. Dia menjadi imam di bait suci di sorga, Bang, seperti itu. Iya, itu kan ngelesnya orang Advent. Nyatanya tahun 1844 itu kalian itu salah menghitung. Kenapa salah menghitung? Karena Yesus itu Yahudi, pakai kalender Yahudi, kalian menghitung pakai kalender Romawi. Iya aja nggak nyambung. Bang, begini, Bang. Pada 1944 itu sudah dimulai penghukuman di atas bumi. Enggak, kamu berarti itu waktu itu hitungannya salah ya waktu itu ya? Bukan salah, Bang. Dulu kan gini, kan mereka nunggu Yesus mau datang menurut penghitungan, ya kan? Ternyata Yesus nggak datang, itu salah atau benar perhitungannya? Iya, karena pengertiannya salah. Mereka salah mengertinya. Nah, ya. Kamu tahu nggak kenapa salah? Yang mereka mengerti kan Tuhan itu datang masuk ke dalam bait suci itu menjadi imam, Bang. Enggak, kamu tahu nggak kenapa mereka salah mengkalkulasi Yesus? Bukan datang ke dunia, tapi kamu tahu nggak kenapa mereka salah? Ya, kamu tahu nggak kenapa mereka salah memperhitungkan kedatangan Yesus? Tahu nggak gara-gara kenapa? Tidak, Bang. Karena mereka menghitung pakai kalender Yunani, nggak nyambung. Kalender Yesus itu kalender Ibrani, jadi nggak nyambung. Oke, Bang, nanti sambung ya. Saya ada samu jalan dulu sekejap. Iya, siap. Baru saya mau bilang Zakor itu masabat lekatso. Hendaklah orang Yahudi memelihara hari Sabat, bukan bangsa-bangsa, bukan orang Advent. Ya, maka itu Adventist itu memelihara hari Sabat, Bang. Nggak ada perintahnya untuk orang Advent memelihara Sabat. Yang ada dalam Torah, Veshamru bene Israel Sabat lasot Sabat dorotan berit olam. Hendaklah orang Yahudi, orang Israel memelihara Sabat. Sebab itu antara aku dengan Israel, bukan kepada bangsa-bangsa. Sebab itu Adventist itu memprotes kepada umat Katolik sebab mereka mengubah hari Sabat ke hari Minggu, Bang. Iya, apakah Sabat yang benar? Apakah kalian Sabat itu, Bang? Apakah Sabat kalian mengikuti standar yang benar Yahudi? Kan yang melihara Sabat kan bukan orang Advent duluan Yahudi. Kalian habis pulang Sabat kalian ke mall, mana boleh begitu? Orang Sabat itu nggak boleh nyalain api, nggak boleh nyalain mobil, nggak boleh nyalain motor Sabat itu karena ada percikan api. Karena
Pada saat Yesua berjalan ya, tapi murid-muridnya itu memetik gandum. Lah itu gandum dan orang, makannya. itu gandum orang kenapa dicuri? Nggak boleh. Itu harusnya dia minta izin sama yang punya itu. Kalau dengan gandum orang diambil itu secara hukum biasa aja salah. Maka guru-guru hukum Taurat pada saat itu memprotes kepada Yesua dan menanyakan kepada Iya, nggak usah Yesua itu, guru-guru dah. Misalnya sekarang nih di Cirebon ya, lagi panen gandum. Nah, tiba-tiba Yesus and the gang ambil gandum orang, dia mau melin, nggak boleh. Maling lu ya, itu nggak boleh. Dan Yesua juga mengumpamakan pada saat Daud itu kan dikejar-kejar oleh musuhnya dan masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti bukan miliknya tapi milik Tuhan. Itu yang dikatakan Yesua. Tapi Daud itu tidak dihukum Tuhan pada saat dia mengambil roti pada saat dia lapar itu, Bang. Oke, itu penjelasannya gampang. Ketika Yesua mengumpamakan murid-muridnya sama Daud. ya, karena pada waktu itu Daud itu sedang dalam kelaparan. Ketika dikejar-kejar tidak ada roti untuk dimakan, dia diminta kepada Imam Abiatar pada waktu itu. Dan itu boleh karena menyelamatkan jiwa, boleh. Misalnya nih, tidak boleh makan babi Yahudi, tapi kalau ditembak, diancam, kalau nggak makan babi kok ku tembak, makan nggak apa-apa. Tapi dalam beberapa hal tidak boleh, mendingan pilih mati, yaitu penyembah berhala atau suruh menyembah Yesus, mendingan mati. Saya Bang nanti ya, saya masuk balik ya. Saya mau jalan sekejap. Ya. Oke. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin Waalaikumsalam. bertanya ya, Bang Bil ya. Iya. Oke, saya langsung buka data aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, Bang Bil, saya baca Mazmur 147 ayat ke-19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi, ayat ini sangat eksplisit, Taurat itu tidak boleh diberitakan kepada bangsa lain. Bahkan di dalam Talmud, Sanhedrin 59a, seorang bukan Yahudi yang mempelajari Taurat pantas mendapat hukuman mati. Taurat adalah milik warisan dari bangsa Israel semata. Menurut Rabbinik Yahudi sendiri, Goyim. Jadi teman-teman, Goyim itu adalah orang-orang yang di luar Yahudi. Goyim dilarang menyentuh Taurat, bahkan belajar pun tidak boleh. Nah gitu. Jadi pertanyaan saya, Bang Bil, kalau memang agama Yahudi adalah agama yang benar dan universal dari Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia, kenapa hukum Taurat hanya diberikan secara eksklusif kepada bangsa Yahudi dan bahkan dilarang untuk diajarkan atau diberlakukan kepada bangsa-bangsa lain atau Goyim? Nah Apakah Tuhan Yahudi ini adalah Tuhan yang silakan Bang Bil. Ya, ini yang salah paham. Yahudi itu bukan agama, ya. Yahudi itu nggak ada begini waktu Tuhan menurunkan Taurat di Sinai. Inilah agama Yahudi, nggak ada. Tuhan hanya menurunkan, Hashem hanya menurunkan Taurat itu. Nah tadi dalam kitab Mazmur itu bukan Taurat tapi Kukim dan Mishpatim. Itu adalah unsur hukum dalam Taurat. Ya, Kukim adalah hukum yang sifatnya misterius, tidak bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya pakai sapi lembu merah, kenapa nggak sapi belang-belang? Rambut orang Yahudi kanan kiri nggak boleh dipotong. Itu sifatnya Kukim sebagai kepatuhan kita kepada Tuhan tanpa bertanya-tanya. Tapi Mishpatim adalah hukum keadilan yang bisa dijelaskan. Nah, begitu. Nah, itu diberikan kepada Bani Israel. Memang betul sesuai dengan Ulangan 334. Torah sifalanu morasa keila Yakub, bahwa Torah itu diberikan kepada keturunan jemaah Yakub, betul. Nah, tapi jangan lupa ketika orang Yahudi keluar dari tanah Misraim, Mesir, satu Torah berlaku bagi orang asing dan orang asli. Nah, di situ mereka kata ger. Ger itu dalam penjelasan para khacham itu adalah orang yang convert atau proselyte, dalam proses proselyte gitu. Jadi kalau Taurat itu memang kepada bangsa Israel, tapi tidak menutup kemungkinan juga bangsa-bangsa yang ingin memeluk Taurat seperti tadi itu orang Advent, dia ingin memeluk Sabat, orang Kristen Advent, dia mau memelihara Sabat, tapi standar nggak dengan standarnya Tuhan soal Sabat. Sabat nggak boleh nyalain api, Sabat nggak boleh, ada 39 larangan Sabat. Apakah mereka standarnya sama seperti Sabatnya Yahudi? Kan enggak, makanya Sabat itu dikatakan Veshamru Bani Israel, hendaklah Sabat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak kepada bangsa lain. Nah, yang agama di dunia ini cuma Islam. Tidak ada agama Yahudi secara eksplisit dalam Torah. Yang bentuknya agama hanya Islam, sesuai dengan kitab mereka.
Oke, terima kasih Bang Bil ya. Alhamdulillah agamanya Islam. Oke, saya tambahkan ya Bang Bil ya. Ya. Oke, jadi gini, kalau Elohim atau Tuhan itu adalah pencipta seluruh manusia di seluruh dunia ini, lalu kenapa Taurat hanya diturunkan kepada satu bangsa atau satu wilayah kecil? Kenapa tidak universal kayak gitu? Jadi gitu. Yang kedua tadi tentang Kukim atau apa tadi? Kukim ya, Bang Bil ya. Kukim yang tidak rasional dan Witztim yang rasional dan adil. Ya. Jadi, apakah Tuhan menyuruh manusia menaati hukum yang nggak bisa dijelaskan secara akal sehat? Bukankah Tuhan Elohim memberi manusia akal untuk dipakai, Bang Bil? Kalau Witztim itu hukum rasional dan adil, kenapa itu cuma diberikan kepada bangsa Yahudi, bukan kepada semua bangsa? Kenapa bangsa lain yang nggak bahaya dikasih ini hukum pertanyaanmu, bro. dari Tuhan langsung? Ntar dulu, ini bahaya pertanyaanmu, kau protes Tuhan. Nggak boleh gitu pertanyaan. Iya, Tuhannya pun diprotes Bang Andi. Di dalam Al-Quran juga, Taurat itu untuk Bani Israel, masa diprotes? Al-Quran lu protes, bro. Janganlah kayak gitu. Nggak boleh Oke, memprotes. silakan, maaf ya. Silakan Bang Bil ya. Tentang Kukim aja, tentang Kukim sama Witztim tadi. Iya, jadi Jangan Taurat Bang Billy, mending diramu ulang. Begini pertanyaannya, supaya kita nggak berdosa. Torah itu untuk Bani siapa? Sebagaimana perintah Tuhan. Silakan Bang Billy. dalam kitab Ulangan 33 ayat 4, Torah sebelum merasa kehilat Yakub, bahwa Taurat itu dipercayakan, diberikan kepada kehilat Yakub gitu, pada orang-orang Yahudi gitu, secara eksplisitnya begitu, secara tekstualnya gitu. Makanya kenapa bangsa-bangsa di dalam beberapa hukum ya, misalnya Sabat, ada jelasannya, walau dalam 10 perintah Tuhan itu ada zakar atau Sabat, ingatlah kuduskan hari Sabat. Nah, tapi Sabat itu diberikan nanti secara eksplisit kepada Bani Israel. Fesyamru Bani Israel tas Sabat, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Bangsa-bangsa lain ada nggak? Kalau ada bangsa-bangsa lain, maka firmannya akan berubah. Fesyamru Bani Adam, hendaklah orang seluruh manusia memelihara hari Sabat. Nyatanya enggak gitu. Islam dengan dalil mereka di mana tuh soal hari Jumat? Ada mungkin, aku nggak tahu. Kristen hari Minggu, ada nggak tuh dalilnya? Begitu. Itu yang baru yang bisa. Jadi nggak semua hukum itu jadi seragam. Jadi ketika Quran itu turun, itu dengan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi dan Maha Kudus itu kepada pada waktu itu orang-orang di Arab atas penggulingan atau digulingkannya paham penyembahan berhala oleh pagan Quraisy, ditinggikan lagi kembali kepada ajaran para nabi-nabi sebelumnya, begitu. Jadi Al-Quran dengan syariatnya bagi orang Islam, Torah dan syariatnya bagi orang Yahudi, misalnya tadi Sabat enggak, atau misalnya beberapa makanan Islam boleh, Yahudi enggak boleh. Itu memang sudah ada porsi-porsinya masing-masing. Lanjut. Al-Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Artinya kita mengimani, umat Islam mengimani pernah ada Torah kepada Nabi Musa, pernah ada Injil kepada Nabi Isa, pernah ada Zabur kepada Nabi Daud. Itu umat Islam harus percaya itu. Wah, berarti kita lama itu tidak betul lah. Ntar dulu, saya nggak ngomong sama lu. Ntar dulu. Ntar dulu. Saya nggak ngomong sama lu. Saya ngomong sama lama Billy. pun nggak ada ngajar poligami, nggak ada ngajar cerai. Inilah Oten kalau ada di Republik ini selalu kacau. Tidak pakai etika. Daud istrinya 8 loh, Daud istrinya 8 ya. Salomo 700 tambah 300 1000 ya. Yakov 4. Mana lagi? Di dalam Bible itu, Bill, itu spermatos Daud loh untuk Yesus itu. Gimana itu kok ada spermatos Daud di Bible ke Yesus begitu? Kan perlu diteliti juga. Tadi diterjemahin ke Indonesia menjadi keturunan Daud, tapi bahasa originalnya spermatos gitu. Bang, ini apa sih? Ya, apa itu? Ya. Sebentar. Isin masuk. Iya, ntar Bang. Silakan Bang Billy. Spermatos maksudnya apa? Air mani gitu? Ya, spermatos kayak itu. Apalagi? Oli bekas gitu. Oh my God. Oli bekas. Enggak, berarti Yesus itu hasil dari sperma. Ya kalau mau baca original tes iya, tapi kalau terjemahan enggak. Waduh. Kacau dong nih. Wahyu 22 nomor 16 itu dia, Bang Billy. Wahyu 22 16. Bukan Wahyu, bukan Bang. Ya, silakanlah.
Yohanes 7 berapa itu? 742 kalau 742 kalau nggak salah. Yohanes 742. Iya. Boleh aku bertanya sama Bang Billy? Kebetulan ada Bang Billy di sini. Ya, iya. Ya, mau bertanya ya Bang Billy ya. Pertanyaanku ini sudah aku ajukan ya ke Ustadz Tata tadi. Cuma mungkin ada netizen yang belum mendengarkannya dan bisa teredukasi juga ya. Dan aku sendiri belum bisa mendengarkannya dengan baik karena kerusuhan yang terjadi tadi siang antara Oten ya. Sehingga aku menanyakannya ulang kepada Bang Billy ini ya. Oke, aku lanjut ya. Kita semua kan tahu bahwa di kekristenan sendiri sangat mengagungkan sosok Paulus itu ya Bang Billy ya. Ya, mengatakan Paulus itu adalah rasul utusan langsung dari Yesus. Dan karena Paulus inilah kekristenan di dunia bisa berkembang menjadi agama Kristen. Pertanyaannya Bang Billy, apakah di Yahudi sendiri mengenal sosok Paulus ini? Silakan. Nggak ada, bahkan di dalam sumber sejarah ya, yang ditulis judulnya, aku ambil bukunya sumbernya, diceritakan oleh siapa namanya, Max Isaac Demon. Itu dia seorang pemenang ini ya, penghargaan karya tulisnya ya, sejarawan juga dia. Nah, di dalam sejarah orang-orang Yahudi, Paulus itu sejaman dengan Rabban Gamaliel yang kedua ya, Rabban Gamaliel kedua. Nah, Rabban Gamaliel kedua ini mensosialisasikan Mishnah, yaitu oral Torah yang ditulis kepada seluruh orang Yahudi yang ada di diaspora. Nah, di waktu yang sama Paulus juga mengider dia masuk ke dalam sinagog dan mengajarkan ajaran yang tidak bisa ditemukan atau dipahami oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka bertanya, di mana ini dalam Torah? Nggak pernah ada ajaran begini. Nah, akhirnya Paulus dan kroni-kroni ini dikeluarkan dari keanggotaan sinagog dan dibuatkan Birkat Haminim, sebuah penghardikan, sebuah kutukan ya. Kira-kira begini, kiranya nama mereka kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka segera dipotong, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, karena mereka itu tidak mengajarkan Taurat dengan benar. Akhirnya mereka dikeluarkan dari keanggotaan sinagog dan mereka membuat gedung yang sama seperti sinagog. Itulah lahirnya daripada gereja-gereja. Jadi begitu, tidak benar dia itu murid Rabi Gamaliel, nggak mungkin gitu. Anda nanya Paulus di sini. Ya Bang Bil, saya tambah pertanyaan saya Bang Bil ya, yang terakhir. Jadi gini Bang Bil, tentang Bait Hamikdas. Jadi jika Bait Hamikdas adalah bait yang suci kan gitu, di tempat suci di bumi, kenapa itu Tuhan itu membiarkan Bait Hamikdas itu dihancurkan dua kali oleh Babilonia sama Romawi? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang nggak pernah ditanya oleh orang Kristen sekalipun. Bait Hamikdas dihancurkan pertama itu karena apa? Penyembahan berhala. Kenapa? Beberapa raja-raja Israel, misalnya Raja Ahaz itu menaruh berhala di bait suci itu. Itu sebuah udah kotor, nggak bisa lagi. Nah, bait suci kedua hancur oleh karena Sinat Khinam. Sinat Khinam itu apa? Jadi bait pertama karena Avodazara, penyembahan berhala. Bait kedua oleh karena Sinat Khinam, kebencian sesama Yahudi tanpa alasan. Pengadilannya tidak berfungsi dengan baik, tidak jujur seperti Taurat, tidak mengadili dengan benar. Akhirnya itu diizinkan untuk dihancurkan. Gitu. Nah, kira-kira tunggu dulu, ada satu. Tunggu dulu, silakan. Pertanyaanku itu belum selesai tadi, aduh. Silakan. Udah aku jawab tadi. Kenapa Anda ini Bil? Oke, jadi gini Bang Bil, menurut saya Bait Hamikdas ini adalah nubuatan dari Yesaya 53 ya, kira-kira gitu ya? Ya, di beberapa targum, tapi di beberapa ayat, nggak semua. Ada ayat di beberapa ayat bahwa itu merujuk kepada Bait Hamikdas, betul. Tapi nggak semua ayat. Nah, ini menjadi permasalahannya ini, ada orang yang tidak mempunyai otoritas untuk menafsirkan sebuah kitab, lalu mereka mengklaim bahwa Yesaya 53 ini nubuatan untuk Tuhan mereka. Kira-kira Ya, gimana nih, Bang Hendy itu udah tahu jelas, kita sudah sering kupas bahwa mulai dari Yesaya 53 ayat 5, dari 1 lah sampai akhir, sampai 12 sampai 13 itu, misalnya kata dia tertikam oleh pemberontakan kita, nggak ada kata tertikam di situ, kacau. Jadi gini, doktrin dibangun, terjemahan diselewengkan sehingga terjemahan bisa sejalan dengan doktrin. Begitu, seakan-akan itu penyalipan, padahal
kata di situ mekholel itu bukan menikam, karena menikam itu pakai kata dakar. Belum nanti kata asir orang kaya diganti dengan penjahat-penjahat. Bang Andi udah hafal bahasa. Jadi memang kekristenan itu bahkan di dalam internet mereka terjemahan mereka nggak kompak. Gitu. Ya, jadi begini Bang Billy. Pertanyaannya tadi belum selesai itu. Waduh. Udah aku jawab kan? Iya, betul. Tapi aku mau lanjut bertanya Bang Billy. Nggak ada Paulus di sini. Ini Bang Billy nggak pernah Enggak, ditanya nih. enggak seperti Lalu, Ada Paulus. ini ada pertanyaan belum Enggak pernah seperti ditanya itu juga, Bang pertanyaanku. Billy. Jadi aku Aduh, ini Bang Billy ada pertanyaan yang belum pernah ditanya. Bagaimana pandangan Yudaism terhadap Paulus Iya, atau aku Saulus? masih- Itu dulu, masih mau lanjut. silakan Bang Billy. Pak, itu tadi udah pandangannya menurut Rabban Gamaliel, dia itu dan kode-kodenya dibuatkan birkat haminim, kiranya nama mereka dapat dari kehidupan, kira mereka dihancurkan dengan segera. Ya, masih. Oh, Bang Billy, saya lanjut ya tentang Bait Hamikdas tadi. Jadi Bang enggak, Billy, aku Bentar dulu dulu. bertanya nih, aku belum selesai bentar bertanya. dulu, Wil. Waduh. Bentar dulu, Wil. Iya, Ini, kan tadi aku masuk duluan ini. bentar Ya dulu. udah Willy. Ya, yang Jadi gini Ngalah Bang dulu. Billy. Sampai ini Muslim apa Kristen gak sih bro? Yang apa sih namanya nih? Alfa, saya alhamdulillah Muslim, Bang Hadi. Oh Muslim. Alfa. Oh ternyata Muslim. Kalau- Kirain tadi Kristen Bang Handi. Muslim dia. Kalau Bang Willy, ini Rostrum ya Willy ya, Pak Willy ya, Rostrum ya? Aku Bang Handi. Ya, Kristen kan dia Bang ya? Aku ini Kristen yang sudah syariah Bang Handi. Ya udah dahulu Artinya Kristen aku aja dulu ini- Bang, ada dulu Muslimnya. Ya. Kristen yang udah Artinya hafal ya? Ini Kristen. Ya, Ya, Kristen yang sudah tersadarkan lah seperti. ya silakan. Aku lanjut ya. Ya, Saya dulu Bang Wil. Oke, ini terakhir saya. Jadi gini. Ya. Muslim ngalah dulu aja, Gimana kasih Kristen dulu dong? nanya. Ya lanjut. Yang muslim ngalah dulu. Ya, mana ini lanjut ini Bang Handi? Aku atau Willy silakan. Ya, aku mau lanjut pertanyaanku yang tadi ya, Bang Billy. Jadi begini, Bang Billy, apakah di Yahudi sendiri mengenal sosok Paulus ini, ya kan? Ya, itu kan sudah terjawab tadi. Tapi apakah benar sosok Paulus ini benar adanya ya, Bang Billy, atau hanyalah tokoh fiktif yang sengaja dibuat oleh pemerintah Romawi? Itu aja sih. Karena kita tahu sendiri bahwa silsilah dari Rasul Paulus ini tidak tercatat di Bible itu sendiri, Bang. Nah, Billy. Oke, sebelum Bang Billy menjawab, Anda jawab dulu pertanyaannya dulu supaya Bang Billy ada perbandingan. Willy dulu yang menjelaskan itu. Paulus seperti apa di mata Anda sebagai Kristen, silakan. Aku Bang Andi, aku. Iya. Ya, sorry ya agak voice ini karena aku lagi di pinggir jalan soalnya. Ya, kalau menurut aku ini Paulus ini tokoh yang sesat dan menyesatkan ini Bang Andi. Yang pertama silsilahnya tidak terdeteksi kan, tidak tercatat di dalam Bible itu sendiri ya. Yang kedua, Rasul Paulus ini Paulus orang Farisi. Ada sabar dalam dulu kitab. Mbak, sabar dulu. Belum selesai aku bernarasi sedikit ya. Ya, yang kedua ini Rasul Paulus itu sendiri kan melawan perintah dari dalam hal ini Yesus atau Isa itu sendiri, yang dimana Yesus itu sangat menaati 10 hukum Taurat ya kan. Sedangkan Rasul Paulus ini membuang bahkan meniadakan sebagian dari hukum-hukum tersebut ya. Betul. Seperti itu Bang Handi ya. Betul, Silakan ditambahkan Bang Billy. Oke, Iya, lanjut. betul sekali. Pertama, Tuhan aja punya silsilah kalian. Masa umatnya nggak punya silsilah? Itu logika. Tuhan aja ada silsilahnya. Walaupun ada 4 yang dihilangkan. Nah, masa ini seorang Paulus yang adalah umatnya nggak punya silsilah? Itu penting silsilah itu. Nah, terus kalau orang-orang yang aliran mesianik ya, mesianik, jadi setengah Kristen setengah Yahudi itu, ada tuh di VT aku share kemarin. Kamu mempercaya Taurat yang diajarkan oleh Yesua atau Taurat diajarkan oleh Paulus? Karena Paulus tidak mengajarkan Taurat dengan benar. Ketika Raja Daud mengatakan Taurat Hashem Temim Mensifat Nefes, bahwa Taurat itu sempurna, Paulus bilang Taurat tidak membawa kesempurnaan. Taurat adalah kutuk. Waduh. Itulah yang membuat perbedaan antara
Taurat yang diajarkan oleh Yesua dan Taurat yang diajarkan Paulus. Beda, makanya dia dihardik oleh Rabbi Gamaliel dan dibuatkan Birkat Haminim karena mengajarkan tidak sesuai dengan Taurat. Kalau ada nanti di akhir zaman yang bertanggung jawab atas pelencengan sejarah dan iman kepada penyembahan berhala, itu adalah Paulus. Lanjut. Bang Willy ini tuh beda anak Kristen kok, tidak apa ya, bertentangan banget dengan Paulus. Bahkan perkataan itu sangat menyakitkan Kristen lain loh, Bang Willy. Kenapa bisa demikian, Bang Willy, tentang Paulus? Memang seperti itu, Bang Andi. Fakta itu memang menyakitkan. Seperti itulah. Mau tidak mau ya kita harus menerimanya, ya kan? Dan sebenarnya masih banyak yang ingin aku Tapi sampaikan kan dia di sini, ini Bang Willy. Tapi kan dia kan mendapat penglihatan. Waktu ini tidak cukup untuk menjelaskannya dalam satu hari ini ya. Bang Willy. Nanti ini kesempatan berikut aku. Bang Willy sebentar. Tapi kan dia kan dalam penglihatan matanya sampai buta itu, ada Yesus ngomong sama dia itu gimana itu? Ya itu barangkali ya Bang Billy Rokardus itu barangkali yang Kisah di Damsik gitu. dilihat oleh Paulus itu ya. Jadi bukan seperti apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus itu sendiri ya. Dalam hal ini Yesus yang dimaksud. Seperti itu mungkin. Waduh, agak lain nih Kristen. Kristen agak lain nih Bang Andi. Tercerahkan itu. Dia Kristen yang sudah tercerahkan itu. Menurut Tahu dia itu Roh Kristen Kardus di tersadarkan ya, meja Bang ya. satu. Menurut dia Kristen tersadarkan katanya. Wah, bahaya nih Bang William baru saja menghina Roh Kudus ini. Domba-domba yang hilang. Bang Bil, saya lanjut pertanyaan saya, Bang Bil ya. Bayangkan Katanya itu tadi- Paulus 13 katanya kitab tadi loh, Bang. Kristen Syariah. Abang Muslim, silakan Bang yang Muslim dulu ya. Aduh. Bang Andi, saya izin bertanya, Bang Andi ya. Iya, satu lagi silakan Bang. Oke, saya bertanya, Bang Bil tentang apa tadi Megdes ya? Apakah menurut ini pertanyaan saya Bang Bil ya? Apakah Tuhan orang Yahudi ya, Tuhan Elohim masih berkenan dengan umat Yahudi saat ini? Soalnya Bait Hamekdes yang bait suci Tuhan ini belum dipulihkan sejak ribuan tahun yang lalu. Kira-kira gitu Bang Bil. Udah cukup ya. Oke, dalam kitab Hosea sudah dinubuatkan waktu bait suci masih ada. Orang Yahudi akan lama tanpa raja, tanpa imam, tanpa korban bakaran dan tanpa efod. Nah, nanti nah itu udah diramalkan. Nah, nanti Beit Hamikdas yang ketiga yang ada kriterianya dalam kitab Yeskiel ya. Bahkan sang Mesias akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Nih bayangkan, jadi kalau ada dia membawa korban darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya, itu nggak nyambung dengan Yeskiel. Sang Mesias akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya di Beit Hamikdas, bait suci ketiga nanti. Jadi apakah orang Yahudi Hasem itu berkenan kepada bangsa Israel sekarang? Ya, Hasem berkenan jikalau mereka itu kembali kepada Torah, kembali atau tesufah atau bertobat kembali kepada Torah gitu. Ya, aku masih mau kerja ini ya. Silakan lanjut abangku. Ya cukup. Turun ya, Gunda ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Coba Bang Andi, Ibu. ada Wemi. Halo Wemi. Halo Weni, Ibu Feme. Grace, Ibu Grace aja deh. Ibu Grace silakan Ibu Grace. Ibu Grace. Ibu Grace Maringka, orang Manado ini. Ya. Ngomong jongana, kiapa kana badiam ngana di sini ya? Tapi Bang Beli, apa yang mereka rasakan sih ya? Ini kejadian terjadi yang sebenarnya viral di media sosial. Apa yang mereka rasakan penganut Yudaism itu kalau ada misionaris meludah bahkan pakai tangan gitu? Mereka sebenarnya emosi atau apa yang dia rasakan sih Bang Billy itu? Ya emosi lah, marah karena kan pertama pas hari Sabat ya, yang cewek perempuan itu mereka baru itu lagi Sabat, lagi berbondong-bondong keluar, lagi habis seneng ya kan, tiba-tiba percaya Yesua, kau akan selamat kalau kau percaya Yesua. Ya sama aja kayak lagi bubaran. Selamat bergabung, Grace. Misalnya kita lagi bubaran Jumat nih, tiba-tiba lu di samping, di dekat musola atau masjid lu ngomong, terimalah Yesus, kalau nggak kau masuk neraka. Ya kau habis lah pasti. Itu konyol gitu. Termasuk yang orang-orang Asia yang bawa salib itu, udah tahu hari raya Sukkot, orang Yahudi ingin pergi ke sinagog itu,
senang lagi dalam hari kemenangan mereka setelah berpuasa selama 25 jam. Hari Raya Yom Kippur, kemenangannya atau fitrinya kembali ke nol dosanya dan dirayakan dalam hari Raya Yom Kippur, hari kesenangan kita itu pesta. Tiba-tiba keluar nih, sebenarnya kalau kita lihat video mereka ragu-ragu. Entar dulu ada orang Yahudi. Ah, biar aja dah, kita kan mati adalah keuntungan bagi kita. Oh, oke, lanjut. Nah, akhirnya begitu bener diludahin. Oke, Bang Jones. Selamat bergabung Bang Jones. Iya. Selamat siang. Selamat sore menjelang sore ya. Bilang malam. Sore. Sore. Oke. Kita berdiskusi ya. Lanjut. Silakan. Jadi Bang Billy pada dasarnya itu adalah mengganggu orang beribadah gitu ya Bang Billy ya. Sangat mengganggu. Makanya kalau kita baca di kitab Yesaya nanti, semua penyembah berhala tidak akan ada lagi di Israel nanti di akhir zaman, nggak ada orang yang menyembah berhala itu akan nggak ada di gunungku yang kudus, nggak ada. Kedua Bang Billy, ini kayak pendeta Esra Soro dan yang lain-lain itu gitu, mereka itu bersiara ke sana itu menurut Bang Billy itu relevan nggak sih? Maksud saya kenapa nggak ke Roma gitu loh? Relevan nggak Bang Billy mereka kayak Esra Soro dan lain-lain itu siara ke sono gimana? Iya kan di situ kan ya itu bisa-bisanya Yahudi aja itu supaya travelnya itu laku, karena kan di situ misalnya Bukit Tengkorak gitu kan, itu ada versi-versinya, versi Katolik mana, versi ini mana, tergantung versi gerejanya. Jadi enggak seperti misalnya makam Abraham Avinu ya di Gua Makpela. Makanya di dalam Gua Makpela itu atau di kuburannya Daud satu, kuburannya Abraham satu di situ doang. Tapi kalau kuburannya Yesus ya atau posisi penyalipan itu tergantung versinya, versi Katolik beda, versi Ortodok beda gitu. Makanya kalau kita ke ke makamnya Abraham, di situ ada tulisan ya bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Kenapa? Karena diziarahi oleh orang Islam maupun orang Yahudi, dan ada bahasa Inggris gitu. Nah, kalau orang Yahudi ke situ yang dibacakan apa? Ya dalam teks Ibrani, baik itu dalam Mazmur, Tehillim ataupun kitab-kitab yang lainnya gitu. Tapi kalau orang Kristen kayaknya orang Kristen jarang ya, orang Kristen itu jarang pergi ke situs-situs yang benar-benar otentik. Mereka pergi ke situs-situs yang tergantung versi itunya, Kristennya. Versi perjanjian baru dipakai gitu ke sono ya. Iya, gitu. Okay. Padahal kayak kewer Daud, kuburnya Raja Daud. Wah, mantap itu. Tapi jarang orang-orang Kristen itu pergi ke situs-situs yang ada di dalam perjanjian lama, selalu di perjanjian baru. Misalnya apa gereja. Hubungannya, Bang Billy, apa hubungannya Yudaism seperti percaya Nabi Musa, Abraham, Ishak, Yakub itu? Apa hubungannya dengan Kristen? Oke. Menurut sejarah, tadi kan udah aku ceritain bahwa Paulus inilah yang asal usul kekristenan muncul. Kan pertama kali disebut Kristen di mana tuh? Paulus. Asal Iya, ngomong nah, baru Petrus. Lain itu apa itu? Kok anggap apa mereka? Mereka nggak ada di dalam tanah. Maaf, mau dicoba di mana? Di mana? Petrus? Petrus nggak ada dalam tanah. Mana ada orang Yahudi namanya Petrus? Orang Yahudi nggak ada yang namanya Petrus. Masa Yahudi nama Petrus? Yakobus. Kenapa dia turun ya? Hei, yang namanya Us itu orang Yunani. Petrus, Yakobus, Filipus, Anus itu orang-orang Yunani. Oh, jarang nggak ya? Nggak ada ya orang Yudaisme memberi nama keluarganya berakhiran S ya? Jarang ya Bang Billy ya? Iya betul. Masa Petrus? Petrus orang Yahudi. Mana namanya Petrus? Orang Yahudi. Pernah juga dengar Bang Billy, Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Pendapat Bang Billy? Ya enggak lah. Makanya tuh, kalau kita berdebat sama orang Kristen, Yesus itu baru ada kapan? Ya abad pertama. Nah, kalau sudah tahu Yesus ada abad pertama, berarti Tuhanmu baru muncul abad pertama. Gitu. Tapi jawabannya itu sebelum dunia ada aku sudah ada gitu. Iya, tinggal dibuktikan aja ada nggak Yesus, Yesua atau tertulis. Kelemahan daripada kekristenan itu tidak bisa
memberikan bukti nama Yeshua ada di dalam Tanakh gitu. Nah, sebenarnya kalau ada nama Yeshua yang pertama kali Tuhan kan ialah Yehoshua ben Nun. Ya, Yosua ben Nun itu kan nama aslinya Hosea, tapi Musa mengganti namanya dengan huruf Yud, ya adalah unsur dari nomor huruf Tuhan, YHWH, Yod He Vav He. Yud itu ditambahkan ke depan daripada Hosea, jadi Yehoshua artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, itulah yang pertama bergelar atau bernama Yeshua. Tapi apakah Yeshua itu disembah oleh orang Yahudi? Tidak. Ya, terus apalagi namanya Rabi saya namanya Tovia. Apakah saya menyembah Rabi Tovia? Tidak. Kebaikan daripada Tuhan. Apakah Raja Hizkia, Hazakia, ya Tuhan yang perkasa? Apakah Hizkia itu adalah Tuhan? Tidak. Tapi nama-nama unsur sifat-sifat Tuhan itu kita taruh di nama anak-anak kita sebagai doa. Misalnya Abdullah, ya kan, hamba Allah. Apakah Abdullah itu Allah? Kan bukan. Begitu cara berpikirnya. Iya, benar-benar. Iya. Oke, sambut Bang John. Ada yang mau ditanggapi Bang John? Silakan Bang John. Ya, gini, itu kan Petrus itu nama Yunaninya, nama aslinya kan Simon Petrus itu kan. Jadi dia orang Yahudi juga, bukan orang dari Yunani, bukan dari orang Romawi, dia warga lokal itu yang dijadiin murid-muridnya. Iya, makanya kalau gitu kan gini Pak. Alkitab itu Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa dan Yunani, dalam tekanan Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Jadi permasalahannya tadi kan teman tadi menyatakan Petrus, nggak ada orang Yahudi namanya Petrus. Iya, setuju itu dia nggak ngerti. Jadi gini, ya memang ini kan singgungannya Perjanjian Baru itu Yesus juga menyatakan bahwa dia dinubuatkan dari kitab para nabi. Itu kitab otomatis itu Torah di belakang tanah. Otomatis itu pernyataan Yesus. Bagaimana dia katakan di Yohanes 8 ayat 58 bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Itu nggak mungkin kan, cerita itu nggak bersambung dengan Perjanjian Lama. Kamu aja nggak ngerti, makanya kamu cuma emang Yahudi itu kan bertolak belakang dengan kekristenan. Di kita berpisahkan di Perjanjian Baru. Iya, sebuah klaim kan harus dibuktikan. Dipahami sama Yahudi sampai sekarang harusnya dia masih menuruti Torah itu. Harusnya dia nggak tahu nih, dia masih hal-hal yang pengorbanan anak lembu domba itu harus dilakukan sama dia seharusnya sampai sekarang karena itu Taurat itu. Jadi pertanyaannya apa? Kalau kita kehadiran Yesus, nah itu yang saya tanya, kamu masih melakukan nggak Taurat itu? Beberapa hal-hal Taurat dilakukan nggak? Yang detail. Pertanyaan. Karena itu kita berpisah di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu nggak ada, memang nggak ada perjanjian. Teman-teman Islam juga harus tahu. Makanya Torah itu tadi kan sih. Bang Jones, jangan panjang-panjang biar Bang Billy jawab, kan ada bertanya. Sebentar dulu. Anda kan bertanya, Bang Billy mau menjawab. Belum ini saya rangkum lagi biar paham. Jadi begini, itu kan kita makanya di Perjanjian Baru itu kita mengikuti hukum kasihnya Yesus sudah, karena dia menggenapi. Makanya di Matius 17 itu yang ayat Matius 5 soal hukum Taurat, Yesus dan hukum Taurat. Itu makanya Yesus mengatakan sampai semuanya terjadi. Ketika peristiwa salib itu Taurat sudah tidak digunakan buat kekristenan, kita sudah menggunakan hukum Oke, silakan Bang Billy. Kalau itu boleh, kalau itu boleh berzina. Kan Billy juga ada bilang, ya, Taurat ya, itu kalau itu boleh berzina, boleh membunbun, boleh mencuri, begitu ya. Naik, ini biar enggak, kalau bilang kan udah nggak pakai Perjanjian Lama, berarti boleh berzina gitu. John gantian Pak John, Bang John gantian lah. Silakan Bang Billy. Ya, inilah ada hukum kasih saya. Inilah ketidakstabilan Kristen di dalam memegang prinsipnya, nggak stabil mereka. Ketika mereka mengatakan Perjanjian Lama sudah tidak dipakai lagi. Bang John gantian bicaranya Bang John. Tadi kan udah panjang, giliran Bang Billy dulu. Iya. Anda lagi gitu loh. Iya, jadi tadi dikatakan tidak dipakai lagi Perjanjian Lama. Oh, berarti boleh membunbun, boleh berzina, boleh mencuri. Itu konsekuensinya. Ya, kalau hanya hukum kasih. Sedangkan hukum kasih yang di dalam Perjanjian Baru yang diucapkan oleh Yesus, Ve'ata tasem Eloheka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dan Ve'ata lereka kamoka, cintailah sesamamu manusia. Itu adalah ajaran Musa. Ya, Perjanjian Lama. Kamu. Gitu.
Sekarang tunjukin aja di mana Yesus di dalam Taurat. Itu yang perlu kau buktikan. Yesus di dalam Taurat di mana coba? Oke, silakan Bang John. Bang John silakan buktikan. Begini, itu kebotolan dari Yahudi. Dia nggak pernah tahu bahwa di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu udah hadir Yesus di sana. Ada nama Yesus Sang itu? Firman. Ada nama Yesus Nggak itu? ada pakai nama itu Ya, kebotolan kamu terima karena kasih. kamu Terima meminta kasih Anda mengatakan tidak ada nama Yesus. Botol kamu di situ, ya. Di situ kamu kebotolan kamu saat Kok Jangan kasar? menyerang Nggak boleh personal, kasar Bang dong. John. Nggak Diskusi boleh yang benar. menghina. ini kan nggak bagus ya. boleh. Gue udah narasi ya. Kalau mau kayak gitu gue Gini. keluar dari sini, nggak apa-apa. RH, Nggak apa-apa, gue nggak suruh masuk siapa lagi. lu naik. Gue nggak masuk lagi tempat lo. Itulah Kristen ya, kasar mulutnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan Yesus di dalam Taurat. Nggak ada. Dia sudah mengatakan tidak ada nama Yesus di dalam Taurat. Kelar. Itu kan asumsi kalian saja bahwa Yesus ada di dalam Taurat. Terima kasih yang sudah mengakuinya. Ya baguslah kalau udah diakui. Berarti Yesus ini di luar Torah. Itu ya Bang Billy ya? Sebentar. Saya jelaskan dulu sekali ya. Yesus itu sudah menyampaikan, bahkan dia di ayat kita ada menyatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Itu ada ayatnya. Sebelum Abraham Satu. siapa? Yang kedua, Pasti dipakai itu. Sebelum Abraham siapa? Sebentar dulu, kamu jangan botol Billy. Kamu tuh Yahudi, kamu Ya, urusan kamu. kok roh kudusnya Urusan kami. muncul. Roh kudusnya Lah, muncul memang kok urusan kasar. kamu kok. Memang gue urusin Yahudi lu. Lah, Buat apa lu gua ngurusin kan pakai Yahudi, kitab gua. gembel luar Yahudi Lu itu? pakai kitab Ya kan, Yahudi lu. buat apa? Lu pakai kitab Yahudi lu. Orang Kitab Yahudi memang kita kepakai karena ya, memang berhubungan, itu kan orang Yahudi semua. Tadi katanya nggak pakai Yes. lagi perjanjian lama. Itu kan orang tadi katanya Yahudi. nggak pakai perjanjian lama. Ayo. Serba salah emang Kristen ini, nggak mau pakai perjanjian lama tapi pakai 10 perintah Tuhan. Bang Billy, yang berhak memakai Torah itu Kristen apa ya Yudaism? Iya, Ulangan 33 ayat 4 itu sudah jelas. Fe'abdu tasem Elohim, fe David Torah sifalanu mau rasa kehilat Yakub. Bahwa Torah itu dipercayakan kepada kehilat atau jemaat Yakub, itu Israel. Diberikan mandatnya oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Untuk apa? Or lagoi, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuh teman-teman Kristen. Makanya keselamatan orang Kristen itu datang dari bangsa mana? Dari bangsa Bugis, dari bangsa Sulawesi, dari mana? Dari orang no comment. Yahudi. Mana Bang Johnnya ini? Bang John mana suka marah-marah kalau diskusi. Nyantain apa? Dengerin dulu, gantian bicara gitu loh. Jangan emosi begitu. Jujur aja bahwa tetap Anda menjadi Kristen. Kami apresiasi kalau Anda jujur. Tapi kalau Anda nggak jujur terus marah-marah gimana dong? Kacau diskusinya gitu. Itu menarik ya, ketika perjanjian baru yang notabene tidak ada bukti itu ada ayat yang berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, itu bukan. Jadi pewahyuan atau penulisan PB itu tidak seperti Torah yang diberikan oleh Hashem kepada Musa secara live, tidak menunggu berapa abad itu ya. Sementara penyusunan perjanjian baru itu tidak ditulis oleh Yesus. Ya, Yesus tidak pernah menulis apa-apa, ditulis lewat, makanya salah satu kitab yang berbunyi menurut anggapan orang, bukan anggapan Tuhan, cuman kitab PB. Menurut anggapan orang. Anggapan orang bisa salah, makanya silsilahnya salah. Karena anggapan orang, kalau inilah silsilah Yesus menurut anggapan Tuhan. Nah, itu benar. Lanjut. Sering ini ya, yang sering nih, ini tiap hari. Baik pendetanya di gereja maupun jemaatnya atau pendetanya di media sosial selalu bersandar kepada Yesaya 96 dan Yesaya 53. Ini nggak pernah tuntas begitu. Udah dijelasin, dipakai lagi untuk nubuatan kepada Yesus. Itu loh Bang Billy. Ini pekerjaan rumah Bang Billy loh, meluruskan mereka. Gimana itu Bang Billy? Ya, sebenarnya sudah sangat clear ya, sangat jelas bahwa di situ ki yelet yulat lanu binitan lanu kaihi hamikra. Jadi kan seorang anak telah lahir, itu sudah jelas, sudah lahir ketika firman itu
keluar, ya, nubuatan itu keluar kepada Yesaya. Anaknya sudah lahir, tidak menunggu 700 tahun kemudian, gitu. Jadi tidak yang disebut Yesus tidak pernah loh bergelar 4 gelar itu. Yesus tidak pernah bergelar penasihat ajaib. Yesus tidak pernah bergelar El Gibor. Yesus tidak pernah bergelar Afiat, Bapa yang kekal. Dan Yesus tidak pernah bergelar Pangeran Kedamaian. Sama sekali nggak pernah kita temukan di dalam PB bahwa Yesus itu punya 4 gelar, itu nggak ada. Gitu. Itu kelemahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara tekstual, tapi asumsi. Ini ada pertanyaan ini saya simpen sejak saya kenal Bang Billy ini. Tapi saya baru keluarkan hari ini. Ini mohon maaf, mau dijawab apa enggak? Kenapa Yudaism menolak kedatangannya Mesias? Ini pertanyaan baru saya keluarkan Bang Billy. Mau dijawab boleh enggak Bapak? Enggak loh, justru kita menanti Mesias yang akhir. Kita nggak menolak kedatangan Mesias, kita menanti Mesias. Cuman kan siapa identitas atau nama sang Mesias itu yang paling penting. Sayangnya ya teman-teman Kristen deh, coba cari, jujurlah, cari dalam kitab kalian dalam perjanjian lama ada nggak nama Yeshua akan datang sebagai raja? Nggak ada. Tapi di dalam Yeremia 30 ayat 9, Ve'akhir tasemelekim ve'at David asyarakim lachem, mereka nanti akan mengabdi kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka asyarakim lahem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Belum nanti di dalam kitab Yeskiel ya, bahwa Daud raja mereka akan menjadi raja selama-lamanya. Jadi nama sang Mesias raja yang akan datang nanti by name namanya akan Daud, bukan namanya Yeshua. Itu secara tekstual yang tidak bisa ditangkis secara tekstual, tapi bisa ditangkis secara harapan dan angan-angan. Saya dipresur dari bawah, katanya langsung aja ke pokoknya. Ini kan tadi pertanyaan umum ya. Ini kenapa Yudaism menolak anaknya Bunda Maria namanya Yesus? Ya saya dipresur dari bawah, terpaksa saya ulang. Maksudnya mengapa menolak Yesus sebagai Mesias? Iya. Anaknya Bunda Maria, anaknya Bunda Maria. Karena dia tidak menggenapi 6 kriteria dari kitab para nabi. Nih ya, kita buka apa aja kriterianya. Nah, yang pertama ialah membawa damai ya. Kita lihat ayat-ayatnya. Ketika Yesus ada di bumi ini, yang katanya Mesias, boro-boro damai, ya, dianya aja malah dimatiin dan bangsanya itu di dalam jajahan Roma tidak ada yang menyelamatkan mereka. Jadi awal-awal orang-orang Yahudi yang percaya Yeshua itu adalah sebagai Mesias, bukan Tuhan awal-awal. Kenapa? Karena harapan mereka adalah seorang pahlawan Mesias yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Nyatanya gagal sebagai Mesias begitu. Kita lihat apa aja kriterianya yang tidak digenapi Yeshua. Bentar. Kalau ini ada datanya sini nih, mantep nih. Oke, ini dia. Kedamaian dunia kita bisa buka di dalam Yesaya 22 ayat 4, itu tidak digenapi oleh Yesus ya. Bangsa akan berhenti perang, belajar perang. Dia ya, he will judge among nation and shall rebuke many nation. They shall beat their sword. Mereka akan merubah pedang mereka menjadi mata bajak. Itu semua nggak ada lagi yang belajar perang. Itu kan nggak digenapi oleh Yesus, sampai sekarang masih ada perang. Artinya Yesus itu gagal secara kemesiasan. Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, Mika 4 ayat 3 sampai 7. Itu tidak ada kedamaian waktu Yesus datang. Jadi dia gagal sebagai Mesias. Yang kedua, universal knowledge of God atau pengetahuan akan Tuhan itu menyeluruh, seluruh dunia akan tahu Tuhan yang benar. Yesaya 11 ayat 9. Karena seluruh dunia akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Apakah digenapi? Ya, zaman sekarang masih ada orang-orang yang berdiri di pintu-pintu rel kereta api, ya, di pintu gerbang atau di Monas, kenalah Yesus supaya kalian selamat masuk surga, terimalah dibaptis dirimu supaya kalian menerima. Nggak ada sampai sekarang. Yesus itu gagal sebagai Mesias. Yang ketiga adalah kebangkitan orang mati. Ini kebangkitan orang mati ada dalam Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Yeskiel 37 ayat 12 sampai 13. Ini bukan kebangkitan regional tapi
semua seluruh dunia ini yang mati akan bangkit kembali, mulai dari Adam sampai Julia Perez, ya. Terus yang keempat, dikumpulkannya orang Yahudi dari pembuangan, Yesaya 11 ayat 11 sampai 12, Yesaya 27 dan selain-lainnya. Nah, terus yang selanjutnya yang kelima, dibangunnya bait suci ketiga, Yesaya 56 ayat 7, Yesaya 37. Dan yang terakhir ialah Eliyahu Hanawi akan datang membawa Mesias. Jadi Yesus itu harus nunggu Mesias dulu, harus menunggu Elia dulu. Jadi ada tokoh yang lebih besar dari Mesias ini yang ditunggu, yaitu Elia yang akan membawa Mesias, memperkenalkan Mesias kepada dunia. Nah, apakah Yohanes Pembaptis itu Mesias menurut kitab Perjanjian Baru? Jika Yohanes ditanya di dalam Yohanes 1 ayat 12, apakah engkau Elia? Dia ngomong apa? Bukan. Yohanes 1 ayat 2 ayat 21. Jadi dia bukan Mesias secara Judaism, begitu. Lanjut. Itu sebagian ya, terstruktur alasannya ya. Betul. Tapi Belum kan- lagi silsilah. Nanti silsilah lebih kacau lagi. Ini lebih Ini ada membingungkan lawan Kristen. debatnya Ustadz Tahta, Bang Andi. Darius ya. Tapi kan waktu itu kacau, Pak. Sore Darius, sebentar ya, satu lagi nih, kan kacau waktu itu. Yang menguasai kan dijajah oleh Romawi ya, Bambilia. Betul, makanya tidak ada damai. Sementara di Yesaya 11 itu ya, anak kecil akan main dengan ular. Jadi yang di Kejadian ular bermusuhan dengan anak manusia itu akan berakhir di kedatangan Sang Mesias. Ular akan bermain dengan anak-anak. Gitu, bukan ular yang itu berhubungan kepada Yesus. Jadi logikanya gini dalam Kejadian, orang kalau ketemu ular biar cepat mati, palanya dipukul. Itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Alam bawah sadar kita begitu, ketemu ular pukul palanya mati. Nah, ular kalau ada di bawah yang dipatok apa? Kaki, ini mata kaki kita, gitu aja, nggak ada hubungannya dengan nubuatan Yesus di situ. Makanya ada nggak nama Yesus tertulis? Ternyata tidak. Terus siapa Bang Billy yang berhasil kalau Yesus nggak bisa melawan penjajah itu karena ya bukan yang ditunggu-tunggu bisa melawan penjajah? Itu Romawi pergi sendiri apa diusir ya Bang Billy? Gimana? Itu tentara Romawi yang menjajah waktu itu, siapa yang mengusir atau dia pergi sendiri? Oh, ya khalifah lah. Masya Allah. Yudaisme mengakui loh kalau Muslim loh yang ngusir tentara Romawi. Masya Iya, Allah. Makasih, sejarahnya Bang. begitu, sejarahnya Iya. begitu. Menurut Bang Billy, Yohanes Pembaptis itu siapa? Nggak ada Yohanes. Tadi bukan Mesias. Ya, Yohanes anaknya Pembaptis Nabi Yahya. Iya. Yohanes Pembaptis Ya. itu tidak ada di dalam Tanakh gitu. Tapi kalaupun Yohanes Pembaptis itu dia itu adalah Elia, kan dia udah mengkonfirmasi di dalam kitab Yohanes 1 ayat 21, apa engkau Elia? Dia bilang bukan. Tapi dalam Islam Yohanes Pembaptis kan Nabi Yahya. Oh iya, mungkin bisa. Tapi di dalam Tanakh, di dalam Torah Nefim Ketuvim tidak ada Yahya atau Yohanes gitu. Tempatnya Bang Billy ada Nabi Zakaria nggak? Ada Zakaria. Nabi Zakaria dengan bapaknya Yohanes Pembaptis itu beda nggak? Ya beda lah, beda. Nah, itu beda. dalam Islam, Timeline. yang Nabi Zakaria itu yang bapaknya Yohanes Pembaptis. Oh, itu. Diam dulu ya. Dalam Kristen dan Diam dulu Yahudi, ya. Diam dalam dulu, saya Kristen dan jawab. Yahudi Nabi Zakaria itu Diam dulu. Kami Islam itu, kami punya kitab sendiri, namanya Al-Quran. Ada Nabi Muhammad mengajarkan, ada namanya hadis. Jadi kami tidak mengikuti juga ajaran punya Yahudi. kitab sendiri, Bang Andi, Kristen juga. Dengerin dulu ya. Ini orang murtad ini berusaha membanding-bandingkan, jadi saya harus luruskan. Kami Muslim punya kitab sendiri, kitab suci yaitu Al-Quran dan hadis begitu. Ya, sumbernya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, jadi kami tidak pernah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah survei. Mereka karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis. berarti Al-Quran salah orang. Ya nggak apa-apa lu menyalahkan Al-Quran, memang Iya, kafir. orang di Sekarang pertanyaannya untuk Nabi Anda. Zakaria itu di perjanjian lama Diam itu dulu, beda. Diam dulu sebelum selesai ya. Sekarang yang menjadi beban pembuktian di sini, kenapa ini Kristen ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu? Silakan dijawab. Nabi Zakaria dalam Saya perjanjian nanya lama. bukan itu. Kalau nggak bisa jawab turun. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitabmu?
Yang nyolong siapa, Yahudi atau Anda? Silakan jawab. Biar aku jawab. Kami orang diam dulu kau. Kristen tahu diri. Kami orang Kristen tahu diri. Ketika kitab Yahudi masuk ke Kristen nggak ada. Nggak bisa dijawab, turun. Ya, silakan Darius. Kenapa ada kitab Yahudi nempel di kitabmu? Silakan. Kalau tidak nempel, namanya Alkibul, bukan Alkitab. Oke. Justru kalau nempel jadinya kibul. Gimana sih? Tapi lucu Darius ini menjawab. Jadi di zaman dulu itu, Bang Billy memang udah dikenal kata Alkitab zaman dulu. Nggak ada lah. Nggak ada. Torah, Nefim, Ketuvim. Gitu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Inilah. Betul. Yang Anda punya itu Bible atau Biblos. Nah ini Biblos, ya sampulnya Biblos, tapi isinya Torah. Gimana itu Bang Billy? Ya kan udah diakui ada 6.000 kesalahan, sudah cukup itu. Bang Billy, si Saul itu orang mana sebenarnya Bang Billy, si Saul? Siapa? Raja Saul? Saulus. Oh, Paulus. Paulus kan warga negaranya 2 dia. Katanya menurut sumber daripada PB, warga negara Romawi dan juga warga negara Israel. Pernah nonton nggak statement Yahudi tentang Banjuma? Belum ya? Udah, gua sampai ketawa ngikir. Siapa yang bikin tuh? Itu beneran apa gimana sih? Atau Iya, saya juga Bang Andi. AI itu Pak. Itu pakai AI. Oh, AI. Oh, begitu. Berarti artinya bukan asli itu ya? tadi mana? Yang tadi yang marah-marah siapa tadi namanya? Bang John, apa namanya? Nggak pada turun Bang Billy. Saya ini hari kan kita udah sore, tapi jangan naik emosi-emosi begitulah. Mending turun. Kita di sini diskusi santai begitu. Ya enggak, ya jelas marah lah. Ketika di keyakinan yang selama ini mereka yakini itu sebagai suatu kebenaran, ketika diperiksa teks dan konteks itu tidak benar, marah. Jangan kata sesama Yahudi atau agama lain, seagama mereka aja, kritik teks mereka aja ribut itu. Enggak benar itu teksnya, enggak, yang benar ini, lihat di Mikana tuh. Mikana mengkritisi teman-teman Kristen yang lain-lainnya. Itu bukan begitu teksnya dalam perjanjian baru aslinya, nah, kan? Jadi memang begitu mengguncang iman dan keyakinan mereka atas iman kepada kitab suci. Kenapa demikian? Karena sudah ada pernyataan ada 6.000 kesalahan. Ketika dikatakan ada 6.000 kesalahan, mereka mau megang yang mana lagi? Nah, makanya di era modern sekarang internet itu semua baru dibuka. Inilah alat Tuhan yang diberikan hikmat kepada Tuhan, kepada manusia untuk membuka semua misteri yang selama ini diselewengkan. Ternyata kitab otoritas kekristenan penerjemahan sudah mengakui ya bahwa ada 6.000 kesalahan. Artinya kemana lagi kita bisa bersandar dari ayat yang selama ini kita yakini ternyata salah. Jadi sesama mereka adu jotos ya? Iya, belum lagi nanti nama Tuhan. Namanya bukan Allah, bukan Yesus, namanya Yeshua. Gue demen dah kalau orang-orang Kristen yang udah mulai ke Yahudian tuh, militannya minta ampun kayak Mikana. Yesus yang bukan Yesus namanya, itu Tuhan Zeus itu yang kalian sembah. Waduh, gue demen dah. itu kalau orang Kristen baru belajar masuk ke mesianik biasanya begitu, membela nama Yahweh dengan Yeshua gitu. Tapi gini Bang Billy, biar teman-teman juga dapat edukasi ya. Yang disembah Yudaism itu kan hakikat yang sama ya, yang disembah umat Islam. Betul, hakikat. Misalnya gak usah jauh-jauh kan, selalu aku bilang waktu di Donitan juga, yang maha tinggi, El Elyon Hakados Baruku, yang maha suci, diberkatilah dia. Jadi Tuhan itu yaitu Subhanahu wa Ta'ala, esensi sifatnya. Makanya kalau kita menempatkan pertanyaan itu kepada orang Kristen, sama nggak
Harus ditanya dulu apa yang sama. Karena ketika kita berbicara dengan orang Kristen, dia memfisikkan Tuhan di dalam daging. Tuhan itu punya rupa seperti Yesus. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan orang Islam, yang dipahami ialah zat, yaitu adalah sifat-sifatnya Tuhan. Gitu yang bisa dipahami begitu. Itulah dipertegas dalam Al-Quran. Nabi Musa berkata, yang mengutus aku Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang di zaman itu nama Tuhan belum bisa disebut dengan sembarangan ya, Bapak ya. Iya, tapi kemarin saya belajar tuh dari pertama Dolitan masalah kamus Al-Munjid itu untuk kata Allah itu. Itu saya kaget itu. Jadi waktu itu ada tuh di podcastnya, kalau bisa dilihat lagi, bahwa Allah itu dalam kamus Al-Munjid itu yang ada, yang dulu ada, yang ada dan yang akan ada. Itu bagaimana itu Bang Andi? Kamus Al-Munjid kok bisa Al-Munjid itu di halaman 16, nah Allah itu nama, ismu. Nama Jadi sang ada pencipta. apa aja tuh? Ada apa aja tuh? Ada tiga tuh kemarin disebutin, apa sih? Itu nongolnya 867 Masehi, Bang Billy. Setelah Al-Quran. Al-Quran ada abad ke-7, Al-Munjid abad ke-9. Jadi penggambarannya di secara tekstualnya begitu dia. Ya mau kemana lagi kalau nggak ngambil Al-Quran juga sebagai patokan? Nggak mungkin Iya, ambil betul. di Yunani. Betul. Kristen Arab gitu loh. Iya. Makanya mereka kan selota 7 kali sehari. Iya, biar lebih keren dari Islam. Iya, kalau Yudaisme kan tefillah 3 kali sehari, Muslim 5 kali sehari. Ya, kalau 3 kali sehari kan ada contohnya, Daniel, ya kan? Contoh. Nah, kalau dari tokoh-tokoh raja ataupun nabi dari Israel nggak ada yang tefillah itu 7 kali. Ada. Izin Bang Andi, mau tanya Bang Billy. Mangga. Bang Billy, sebenarnya ada nggak istilah apa itu Yahudi rohani itu? Penasaran aku itu. Nggak ada lah, itu harapan mereka. Kan ada dalam kitabnya si Paulus, kita dicangkokkan, dicangkokkan kepada akar Yahudi. Nah, jadi mereka merasa mereka sudah dicangkokkan, namanya dicangkokkan kan disatukan gitu kepada akar yang utama, harus utama, yaitu Yahudi gitu. Dari situ idenya. Bang Billy juga salah menjawab. Jawab gini, Rojali itu bukan orang Yahudi, gitu. Orang Betawi itu Rojali, apalagi Rohaye. Oh, satu lagi. Menurut Bang Billy itu kalau Kristen itu termasuk menyembah berhala tidak, Bang Billy? Jangan gitulah nanyanya. Saya itu sudah di stop orang berapa kali di jalan nih gara-gara Donitan. Di jalan gue disetopin orang nggak dikenal. Weh, kau ini ya, kok ngomong sembarangan? Ya gue debatin lah. Sini turun, berhenti. Ngomong dulu sini. Gue debatin. Jadi jangan danta gue disetop lagi di jalan. Tonton aja tuh videonya Donitan. Apa tadi pertanyaan Darius apa? Kristen itu termasuk penyembah berhala bukan? Kan itu Tuhannya berwujud itu. Ya kalau Anda berpikir cerdas, menyembah berhala artinya apa sih? Menyembah selain yang berhak disembah. Iya, Nah, itu intinya. Jadi ada jawaban netralnya, Bang Billy. Kalau Nabi Musa alaihissalam, ya Torah itu yang menyembah kepada Sang Pencipta. Ya itulah ya disebut biasa diberi gelar Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, panggil Hashem di zaman itu. Ya kalau di Islam ya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di luar menyembah itu ya berhala lah. Itu Darius. Ini udah lama nih gua nggak menyapa Ustadz Tahta nih. Halo Ustadz Tahta, apa kabar? Ustadz Tahta. Jangan gitu panggil Ustadz Tahta, jangan. Gimana? Sos. Ustadz Tahta. Lama juga nih kita nggak ngobrol, biasanya dulu di WA tuh sering. Family kemarin aku di kafe ketemu sama Dani gitu loh. Lu lagi pas di studio dia itu waktu itu ya? Ya lu ketemu dia lagi di mana, di Jawa apa di mana waktu itu? Kan dia lagi di Semarang apa di mana gitu? Enggak, di samping di kafenya Setnop, di samping Polres Jaksel. Kan di situ tempatnya nongkrong. Iya. Oh iya. Kemarin sih gua lagi nemenin latihan Riyad. Gua telepon dulu. Biar udah nggak angkat.
Lagi latihan ya? Iya. Darius, sebenarnya lu Darius ini lu masih Kristen apa gimana sih Darius? Alhamdulillah udah syahadat Bang Andi di masjid. Oh udah syahadat lu, tapi kalau udah syahadat gini ya. Iya. Gini Darius, kalau kamu udah syahadat, Iya. kagak boleh lagi membahas menjelek-jelekan agama kamu sebelumnya. Lebih baik diskusi bertanya yang baik-baik. Itu nggak boleh lagi. Gak Gitu ya. dijelek-jelekin juga udah jelek Bang Andi. Nggak boleh Ngapain begitu, saya jelek-jelekin nggak udah boleh. jelek. Nggak boleh kecuali diskusi, gitu nggak boleh. Jadi saya informasikan ya, umumkan kepada seluruh mualaf, konsentrasi aja belajar Islam. Boleh diskusi lintas agama ya, tapi yang terukur lah. Siap, aman. Jangan ada nada kebencian terhadap agama sebelumnya, nggak boleh, oke? Setuju ya teman-teman ya Tapi semuanya? kalau Setuju boleh ya? jujur, Kak, sebenarnya sih itu setuju. Tapi hati kecil saya tetap aja benci sama Nggak penghujat. boleh, Islam itu nggak boleh ada Apalagi rasa si Edis. kebencian. Nggak boleh, Islam nggak boleh ada rasa kebencian. Hilangkan itu. Nggak tahu, nggak bisa boleh. dipaksakan di. Ya, Aku kan lebih baik ini, Bang Andi. mengetik nama Bang Andi Edis kan- saja, mengetik aja. Aku nggak mau najis aku. nggak boleh begitu Darius. Sebenarnya itu adalah reaksi dari kesadaran sekian lama. Ustadz selama ini gue dibohongin, kurang ajar begitu. Itu reaksi wajar. Cuman jangan berlebihan. Ya harus terukur dengan bahasa bijak begitu. Nanti Anda disangka menista agama orang, nggak boleh. Ini ada hukum loh yang berlaku. Itu Darius. Bagaimana kalau mereka duluan? Ya kalau mereka Bulan duluan aja Januari. diskusi. Aja diskusi baik-baik aja. Gitu. Aku hampir goyah iman Bang Andi. Yesus gitu itu. Kamu jadi mualaf tuh. Iya betul. Di sini lagi rame ini belajar. Coba Darius kamu masih